pas saya riset kan Facebooknya belum nggak paham lah, Google Ads apalagi. Karena belum paham ya, waktu itu ya, taunya Shopee gitu. Pas lihat Shopee kan, kalau Shopee lebih ke produk cewek ya kalau dilihat gitu, kalau Tokped lebih ke produk karena alasannya cowok. bahwa Shopee target marketnya kebanyakan cewek, maka hijab dimasukkan di situ. Ya, terus harganya juga harga. Salam senja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Travel Ebo. Sehat selalu, bahagia selalu, teman-teman traveling, teman-teman entrepreneur di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu jauh ini dari Sumedang, namanya Mas Iman. Salam dulu sama teman-teman traveler Mas Iman. Assalamualaikum, halo teman-teman Travel Ebo, saya Iman Rahman dari Sumedang. Ya, Om Iman, kita ngomong-ngomong sejenak tentang yang sudah dilakukan di bisnisnya. Boleh ya tanya ya. Yang pertama, Om Iman ini laki, tapi tiba-tiba ketemu bisnis kok langsung hijab itu loh. Emang pernah nyoba hijaban terus tertarik atau dapat wangsit dari mana? Mungkin bisa awal mula kenapa memilih hijab sebagai bisnis? Pertama saya riset juga, kalau hijab kan market size-nya gede, terus demand-nya udah ada gitu. Terus banyak brand-brand yang lain juga, kalau saya lihat pada sukses gitu di hijab gitu. Iya. Ya, terus bisa menyerap tenaga kerja banyak juga gitu kalau kita masuk ke produksi gitu. Oke. Ya. Mulai tahun berapa tuh? 2019 Desember. Desember 2019 berarti 2018 Desember ya. Hampir 4 tahun, 3 tahun apa 3 tahun nanti Desember 2021 3 tahun. Terus ada pengalaman yang mengejutkan katanya. Baru mulai kok terus meledak. Bisa cerita tuh. Kok bisa dinyana apa enggak? Ini penting nih karena orang kadang berpikir kalau mau berbisnis itu ini bener nggak ya langkah saya, tapi Om Iman ini kan ya udahlah jalani, tapi kok tahu-tahu belum juga apa enggak tuh? Iya sih, itu juga jujur mungkin nggak nyangka ya gitu. Nggak nyangka, tapi maksudnya terus belajar aja, terus ya terus jalan aja lah gitu, jalan aja, terus kita coba create produk baru gitu, terus create produk lagi gitu. Akhirnya ya pas di bulan keempat lah, di bulan keempat itu ya dapat momentumnya tuh di satu jenis kerudung, di mana yang lain jualnya di range 60.000, nah kita jual di 35.000. Nah dari mulai sana growth terus tuh. Dari pertumbuhan dari bulan pertama sampai hampir 3 tahun ini, dari mula berapa penjahit tuh, dan sekarang berapa yang dilibatkan? Kalau pertama itu di 2 penjahit, kalau sekarang itu total penjahit itu di 70 orang kalau penjahit, kalau tim semuanya ada di 121. Iya, dari 2 penjahit, 2 penjahit jadi 121 dalam 3 tahun, mengerikan sebetulnya. Itu sebenarnya di satu tahun pertama juga udah achieve di 100 orang gitu ya. Cuma pas pandemi jadi mungkin growth-nya agak slow gitu. Jadi 2 tahun itu cuma nambah 20 orangan. Dari awal sudah langsung online apa pakai offline dulu untuk tes pasarnya ini dulu? Langsung online. Langsung online. Karena yang lain-lain juga sukses di online. Jadi kesimpulan pertama saya adalah satu, kadang bisnis itu tidak diduga dan tahu-tahu jalannya besar. Yang kedua tinggal ngikut kata dia. Yang sukses apa diamati dan kemudian ngikut dan modifikasi. Ada yang ketiga apa tadi sambil jalan semua dibenahi ya. Yang keempat yang saya suka adalah ada pemberdayaan padat karya di sekitar sampai 121 tenaga kerja yang dilibatkan. Ini mau terus ya main di hijab ya? Iya terus. Oke. Mudah-mudahan sampai 1.000. Alhamdulillah kita doain, dan sekarang kita akan ngomongin strategi marketingnya. Waktu pertama kali bikin hijab itu yang mulai dari 2 mesin
sing jahit pinjaman. Pilihannya kenapa Shopee? Padahal zaman itu kan sudah ada Facebook ya, ada apa namanya Google, AdSense dan lain-lain. Itu ada yang nyuruh atau dapat ilham atau dapat wangsit atau karena dijegurkan sama istri atau bagaimana? Masih pas saya riset kan Facebook kan belum nggak paham lah Google Ads apalagi. Oh, karena belum paham gitu ya, taunya Shopee gitu. Pas lihat Shopee kan kalau Shopee lebih ke produk cewek ya kalau dilihat gitu, kalau Tokped lebih ke produk karena alasannya bahwa Shopee target marketnya kebanyakan cewek, maka hijab dimasukkan di situ. Terus harganya juga harga grosir lah gitu saya jualnya gitu. Jadi udah main aja di Shopee, tapi di Shopee itu benar-benar saya belum punya aplikasinya gitu, benar-benar dari nol lah. Cuma secara mental ini gampang lah gitu, bisnis gitu. Lebih gampang dari yang lain-lain gitu. Kalau yang lain kan saya pernah di GU Pedas juga gitu. Pernah misalkan yang main di proyek di PIK, pernah tumpah bayar cut and peel gitu. Itu kan lebih complicated lah gitu. Kalau di hijab kan ya enak lah gitu. Enggak, waktu main pertama di Shopee-nya itu sudah pakai konsep ini atau pokoknya iseng aja lah ceburkin gitu. Jualannya di Shopee itu udah pakai apa ya? Atau caption atau optimal atau itu geografi videonya. Belum. Cuma lihat bener-bener iseng dan pokoknya coba dah gitu. Ya, bener-bener misalkan dia udah jualan di Shopee aja gitu. Itu belum buka Tokped, belum buka Tokped, belum buka ya lain-lain lah ya baru Shopee. Berjalan berapa bulan itu sampai ketemu apa sih pasarnya? Ya pasti 3 bulan itu 3 bulan kelihatan growth gitu. Nah ya udah di Shopee. Terus pas mulai 6 bulan, 7 bulan, 7 bulan itu kan di bulan ketiga itu saya buka Tokped dan buka lapak. Nah pas 7 bulan Shopee telepon lah, Bapak mau nggak diskonnya dikurangin, tapi Bapak tutup yang Tokped dan Bukalapak. Akhirnya saya Tokped Bukalapak ditutup tuh. Jualan di Shopee satu. Jadi gitu. Begitu growth-nya tumbuh sama Shopee pun dipertahankan sebagai anggap nasabah dia gitu ya, dipertahankan gitu. Ya, jadi karena udah ketahuan setiap bulan kayak apa gitu ya. Kayak mungkin nasabah prioritas kayak gitu lah gitu. Jadi diskonnya kita kalau yang sekarang kan 8%. Kalau toko saya itu di 3%-an lah. 3%. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Potongannya Mas itu 3%. Ya, potongannya. Ya biaya sama biaya layanan 3%. Gitu. Lain-lainnya 8 ini bisa. Kalau toko yang lain yang 2 ada juga ada kan toko lagi yang Raja Gulusia sama Hijaburan itu 8% potongannya. Karena ini udah stabil omsetnya, sudah di angkanya yang besar gitu ya, sehingga mendapatkan fasilitas yang ya itu prioritas itu tadi ya. Terus hijabnya macam-macamnya apa aja ini? Pakai brand atau tidak pakai brand atau mode apa tidak? Kan ada Dara Factory itu tokonya di Shopee satu. Apa namanya? Dara Factory. Dara Factory. Ya, Dara Factory itu non label semuanya. Non label. Nah, kalau yang dijual di Facebook kan kita pakai label, ada Terbaik Hijab, ada Dara Luxury yang sekarang itu baru dibangun lagi Kalana gitu, brand ada, jadi ada 3 brand gitu. 3 brand. Yang satu yang untuk maklon tadi atau yang bebas pasar bebas. Enggak, produknya sama, tetap sama, cuma dilabelin aja gitu. Tempelan label aja. Jadi kalau di sini dijualnya harga 30, nah di sini bisa dijual 70.000 gitu yang di Eds itu. Karena kan ada biaya akuisisinya lumayan gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ya kalau kemarin cenderung naik sih. Kalau kemarin pas pandemi cenderung naik. Nah pas 2021 awal, nah kesini mulai ada penurunan mungkin sekitar 20-30% lah sampai sekarang gitu. Ada berapa mode yang digarap, Om Iman? Hijab itu kan macam-macam ya, ada istilahnya. Oh, bikin macam-macam ya. Ada yang kayak artis, ada kayak ini. Followernya 30.000 bro. Oh iya. Oke. Di Instagram ini atau di apa? Oh di Shopee-nya, Dara Factory gandeng gitu ya. Yang paling diminati di arus Shopee ini di level yang mana sebetulnya? Di 30.000 ke bawah, ya pasar bawah banget atau di range, kayaknya di range sampai 25 kalau saya lihat di penjualan gitu. Udah ketemu polanya ya. Pas bikin produk di atas 30 itu nggak kencang gitu. Tapi yang di bawah 25 itu kencang lah penjualannya, bisa kejual sehari 1.000, 1.500 gitu. Hijab made in Subang, Sumedang ya? Sumedang. Ini lebih ke banyak luar negeri atau Jawa sebetulnya kalau ketemu? Enggak sih, Indonesia masih Indonesia ya? Tetap Jawa berapa persen tuh? Kalau 60% masih di Jabodetabek kalau by data gitu. Malah di situ ya, Jabodetabek ya, itu pasar online kalau lihat data 60% ya di sana gitu. Iya. Jawa
barat lah Jabodetabek sih kalau itunya. Jadi kalau disimpulkan 3 tahun perjalanan Dara Factory ini, itu buat Mas Iman ini sebuah dalam tanda kutip kecelakaan, atau awalnya kecelakaan kemudian memantapkan dan mendesain menjadi sangat profesional atau serius. Kalau diingat-ingat perjalanannya itu. Jadi awalnya itu enggak, maksud saya kan gini, ada orang bisnis itu dipikir betul dari awal, atau ada yang gas, coba ini deh. Ya itu kayak ternyata gitu. Baru ketemu pola dari ya. Jadi emang ini bisnis yang nggak disengaja lah. Nggak disengaja, ya maksud saya itu kecelakaan. Ya nggak disengaja gitu. Cuma motivasinya ada beberapa teman yang biasa ikut ke pengajian gitu terus nggak hadir dengan alasan misalkan usahanya lagi sepi, soalnya dia bisnisnya di gelasan gitu. Kebetulan kan pas musim hujan tuh jadi produksi kurang. Terus kan mikir ini usaha apa yang bisa padat karya gitu, yang bisa nyerap banyak. Saya berpikir ini harus main di konveksi gitu. Itu konveksi kan banyak lah mempekerjakan orang banyak gitu. Beda dengan yang kayak saya di tahu nggak nyerap terlalu banyak gitu. Jadi kan kalau itu terbatas lah gitu. Kalau di hijab kan kepikir teh wah bisa produksi berapa ribu, itu bisa berapa puluh orang gitu. Nah memang kanan kiri tetangga yang sudah dilibatkan sampai berapa orang sekarang? Dari jahit, bordir, PT, total 121 ya, sekarang di era pandemi ini ya. Jadi kalau untuk diproduksi sekitar 70, kalau mungkin di admin dan bagian penjualan lah itu di 50 orang lebihan. Nah sekarang terakhir ini Om Iman, resep kalau gampangannya ya, itu kan ketemu polanya, berarti dirumuskan. Saya hanya punya resep lah untuk yang baru mau mulai bisnis atau ibu-ibu yang mau masuk ke dunia bisnis baru. Itu 3 kata kuncinya kalau dijabarkan apa sebetulnya? Kalau yang pertama tadi katanya ya udah kecelakaan nggak sengaja, pokoknya coba dulu deh, itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai di titik sukses ini resepnya apa? Atau malah ada spiritualnya juga ini? Kalau menurut saya sih yang pertama di alasan buat bisnisnya endgame-nya apa sih gitu. Ya strong why-nya lah gitu. Strong why-nya, terus misalkan mungkin bukanya dengan harus berani dan yakin gitu, tapi mengungkap besarnya ya tetap harus dibandingin sama ilmu gitu. Ilmu marketingnya tadi ya? Ya gitu, jadi tapi belajar ilmu bisa sambil jalan lah gitu. Oke, ilmunya bisa diperkuat sambil perjalanan menuju bisnis ini. Itu sambil merekrut ahli-ahlinya itu ya. Kan tadi katanya jahit aja nggak bisa. Iya, sampai sekarang sih nggak bisa kalau bisnisnya hijab cukup merekrut ahli-ahli kanan kiri, dididik, dan akhirnya sambil jalan besar. Kalau secara spiritual ya itu harus tetap yakin ya, tetap positive vibes mungkin ya. Jadi apapun yang terjadi itu ini yang terbaik dari Allah gitu. Jadi kalau saya sih belajar nggak melihat permasalahan gitu. Jadi belajarnya melihat apa yang ada di balik permasalahan ini gitu. Begitu misalkan ada penurunan penjualan, ini berarti Tuhan lagi menyuruh saya untuk lebih kuat lagi, lebih belajar lagi gitu. Terus misalkan begitu ada, kalau dulu kan trouble pas awal-awal banyak sekali gitu. Kayak di produksi, di apalah. Kalau sekarang di produksi udah nggak ada gitu. Paling lebih ke gimana caranya menaikin penjualan gitu. Nah mungkin ilmu saya sekarang udah nggak relevan gitu, harus di-upgrade, makanya datang ke Klatak University. Tapi Dara Factory ini masih membuka peluang bagi teman-teman di luar sana untuk membantu menjualkan produk. Sangat. Caranya bagaimana? Terakhir, caranya bagaimana supaya gabung? Caranya bisa dropship. Dropship bisa. Kalau misalkan mau beli juga kita kasih harga grosir gitu. Pokoknya untuk kerjasama sangat terbuka lah. Itu ke web apa ke IG atau ke apa? Kalau untuk sekarang seller masih ke WA. Ke WA ya. Boleh diomongin WA-nya berapa? Kalau hafal, nggak hafal pasti. WA-nya nggak hafal. Biasanya kalau sudah pengangguran itu kan nggak hafal. Diserahkan semuanya pada tim. Jadi maksudnya ke Shopee ya? Iya ke Shopee. Ya, ke Shopee aja bisa ya. chat di Shopee. Dara Factory baru ketemu WA-nya. Itu teman-teman, ini sekalian masuk traveling gue ya, ilmu baru tentang bagaimana memulai bisnis, mengembangkannya, dan sambil jalan menguatkan ilmunya. Simak terus di Travel Ebo. Jangan lupa bahagia, dan untuk bahagia ada 3. 1 ngudut, yang kedua ngopi, yang ketiga traveling. Beliau ini juga senang traveling karena sebelum pandemi baru pulang dari Turki dan dari mana-mana. Kenapa traveling? Karena dalam traveling
itu kita akan ketemu tempat baru, ketemu orang-orang baru, dan dengan ketemu orang-orang baru kita seperti ini, dapat ilmu baru dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Ciao. Assalamualaikum Travel Evo Channel. Terima kasih Mas Iman ya.